Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, Kak Wulandari dari kelas 11 keperawatan 2. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Saida Nafisa dari 11 keperawatan 2. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rena Putri Lintang Kusuma, absen 22 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramandani sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Utri Swaini dari kelas 2 sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Sukma Adina Naswa sebagai audien. Perkenalkan, nama saya Kadewi Anggraini sebagai audien. Materi akan dijelaskan dari Baik, untuk pembahasan hari ini yaitu rokok. Bahaya merokok bagi kesehatan juga memiliki resiko terhadap lambung. Karena asap rokok yang masuk ke dalam sistem pencernaan melalui aliran darah akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Apabila hal ini terjadi terus-menerus seperti yang terjadi pada para perokok, maka beresiko menjadi penyakit yang lebih kronis pada lambung, seperti tukak lambung yang sulit diobati. Bagi lambung, rokok lebih berbahaya daripada kopi atau yang lainnya. Zat-zat kimia yang ada di dalam rokok dapat mengganggu keseimbangan pengeluaran asam lambung. Secara otomatis membuat keseimbangan kerja lambung juga terganggu. Berdasarkan penelitian, nikotin mengganggu kerja pankreas dalam menetralisir asam di lambung dan usus, mengakibatkan terjadi tukak dan menimbulkan pendarahan di daerah tersebut. Bila di lambung ada beberapa gangguan, maka tubuh kita juga akan mengalami gangguan pendistribusian zat-zat makanan. Tidak dapat berjalan dengan lancar, menurut Aryadin 2008. Untuk materi selanjutnya akan teman saya lanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi Lanjutkan materinya. Beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok adalah karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok itu bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, seseorang yang menghirupnya bisa mengalami koma atau bahkan kematian. Seperti janin, penderita gangguan jantung merupakan rentan terhadap racun ini. Senyawa yang kedua adalah nikotin. Kandungan rokok yang paling sering disinggung nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dan saraf otak yang menyebabkan beberapa reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah. Kemudian, tubuh untuk memproduksi lebih hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsionegetik adalah
Tar rokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi dan menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisemia. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan resiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning yang tertinggal di gigi dan jari, karena tar masuk secara langsung ke mulut. Zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rena. Baik, terima kasih Mbak Saida. Materi kedua yakni tentang minuman keras. Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan kesehatan lambung. Karena alkohol yang merusak sawar mukosa lambung dapat memungkinkan terjadinya di balik HCl yang mengakibatkan kerusakan jaringan pada lambung. Kerusakan tersebut akan merangsang mediator inflamator histamin sehingga meningkatkan sekresi HCl dan mukosa menjadi edem. Kapiler rusak. Disebabkan konsentrasi alkohol yang dikonsumsi maka kerusakan lambung akan meningkat seperti mulai terlihat adanya erosi, sel radang menjadi lebih banyak, atau sampai terlihat adanya nekrosi. Senyawa etanol pada alkohol akan merusak mukosa lambung dengan cara peningkatan fungsi ROS. Reaktif oksigen spesies sangat berperan dalam kerusakan lambung akibat alkohol. ROS akan menurunkan kemampuan antioksidan seluler dalam mempertahankan faktor defensif dan agresif sehingga dapat menyebabkan kerusakan mukosa. Kerusakan mukosa lambung menyebabkan sekresi oksidatif yang berujung pada kematian sel. Kontak langsung lambung dengan alkohol dapat menyebabkan banyak perubahan metabolik dan fungsional pada mukosa lambung. Penyakit yang akan timbul akibat kontak langsung tersebut contohnya adalah ulkus, tukak peptik, perubahan mukosa yang juga dapat menyebabkan terganggunya pencernaan nutrisi yang ada hubungannya dengan kekurangan gizi dan penurunan berat baik. Saya kembalikan pada moderator. Materi semua sudah dijelaskan, mungkin ada yang masih bingung, saya membuka sesi tanya jawab. Silakan. Saya ingin bertanya. Silakan Mbak Su. Silakan. Lebih bahaya merokok atau minuman keras? Iya. Dampak kesehatan seperti apa jika merokok? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Apa yang timbul pada si perokok? Pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama dari Sukma. Pertanyaan, lebih bahaya mana rokok dengan minuman keras? Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan pencernaan lemak, sehingga penumpukan lemak terjadi pada lokasi yang tidak Selain itu, merokok dapat menyebabkan menumpuknya plak nikotin pada pembuluh darah yang akan mengganggu fungsi pembuluh darah. Pertanyaan yang kedua dari Rika Safila. Pertanyaannya, dampak kesehatan seperti apa jika merokok bakal memiliki risiko terhadap lambung, karena asap rokok yang masuk ke sistem pencernaan melalui aliran darah akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Apabila yang terjangkau, maka beresiko menjadi penyakit yang lebih kronis dalam lambung, seperti tungkak lambung yang sulit diobati. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu dari Rika Dewi Anggraini. Pertanyaannya, bahaya apa yang timbul
pada si perokok. Ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab, apakah masih ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Oke, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi